Oke, nah selanjutnya setelah wawancara kita lakukan, apakah ada metode lain untuk proses metode audit? Nah, jawabannya adalah kita juga bisa melakukan yang namanya observasi lapangan. Nah, di sini berbeda dengan wawancara atau interview. Kalau wawancara kan kita sifatnya itu adalah kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita siapkan, kemudian nanti harus dijawab oleh interviewee. Nah, untuk proses observasi lapangan kita tidak tanya jawab, tapi kita melakukan pengamatan. Di sini beberapa contohnya yaitu kita bisa mengamati baik terhadap objek fisik ataupun pengamatan terhadap aktivitas atau pekerjaan. Nah, misal yang pertama yaitu pengamatan terhadap sarana dan prasarana. Misal dalam kasus yang sistem perpus yang mana nanti bahwa sistem informasi perpustakaan itu di sana kita lihat, kita amati sarananya baik misalkan komputer klien, di sana dia untuk data untuk servernya, printernya, alat-alat jaringannya, juga prasarannya berupa ruangan-ruangannya, ruangan server, ruangan data, ruangan klien dan sebagainya. Nah, kita amati untuk apa? Untuk tadi untuk kita cross check juga nanti dengan metode lain, salah satunya dengan wawancara. Nah, kayak tadi di wawancara kita tanya apakah ada server. Nah, pas jawabannya ada, nah kita lihat mana buktinya. Selain foto, mungkin dokumennya. Nah, kita lihat observasi betul-betul ke ruangannya untuk memastikan dari pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab dengan observasi. Kemudian juga tidak hanya terhadap fisikalnya, kita juga lihat dari sisi lingkungannya, lingkungan kerjanya, apakah aman, aman dari api, dari air, dari asap, dari debu, bersih, kemudian nyamannya, keselamatannya, penyimpanannya apakah membahayakan tidak, gitu kan. Kemudian nyaman enggak gitu prosesnya. Nah, itu kita juga perhatikan, kita observasi. Nah, selanjutnya juga adalah kita juga mengamati proses. Nah, misalnya dalam kasus informasi perpustakaan, di sana ada proses, misalkan transaksi, input data buku, input peminjaman, ada proses pengembalian buku, pencatatan denda, pelaporan. Nah, itu kita lihat prosesnya. Apakah sesuai dengan standar yang ditetapkannya? Nah, atau misalkan sesuai, ya catat sesuai. Kalau tidak sesuai, nah kita gali apa penyebabnya gitu. Karena kita cari nanti untuk dicarikan solusinya seperti apa. Itulah fungsi audit dengan menggunakan teknik yang metode yang kedua yaitu observasi. Nah, jangan lupa di sini yang paling penting dari proses tersebut adalah jangan lupa dicatat dan direkam atau yang tadi. Karena apa? Nah, pada saat observasi fisik semua bukti itu misalkan foto servernya kita foto sendiri, nah kita bandingkan. Misalkan ruangannya standarnya harus dingin, ada AC, nah kita foto ruangan AC-nya dan sebagainya. Kita uji suhu AC-nya misalkan dengan alat uji suhu, kita buktikan itu dan kita rekam atau catat. Nah, kemudian tips lainnya yaitu ketika proses observasi sebaiknya didampingi oleh seorang saksi saksi baik dari guide ataupun dari auditi untuk memperkuat bukti laporan. Jadi auditor itu jangan misalkan mau ngecek server, cek sendiri ke sana gitu kan. Jangan, baiknya itu didampingi sehingga apapun nanti yang dicatat tadi bukti tersebut kita punya saksinya bahwa yang nanti akan membantu kita pada saat pelaporan observasi ini disaksikan oleh ini sehingga hasil dari audit kita itu lebih bagus dan meyakinkan. Nah, itu terkait dengan observasi. Nah, selanjutnya metode lain yaitu terkait dengan review dokumen. Pada saat audit tidak hanya wawancara, tidak hanya observasi, kita pun bisa melakukan tinjauan dokumen atau review dokumen. Ini bagaimana cara pengerjaannya? Kalau wawancara tadi kita tanya-tanya, observasi kita lihat mengamati proses dan juga fisikalnya.
Nah, kalau dokumen kita mempelajari ya, mengumpulkan data dengan memeriksa kembali dokumen-dokumen yang ada yang dimiliki oleh organisasi. Nah, dokumennya ya sifatnya itu yang bagaimana yang harus kita lihat. Nah, ini baik yang internal ataupun yang eksternal yang sekiranya menyangkut terhadap kebutuhan audit tentunya ya. Kalau yang tidak diperlukan ya jangan kita review. Apa saja misalkan kebijakan. Misal tadi kebijakan terkait sistem informasi, nah itu kan terkait nih proses audit SI Perpus. SOP terkait sistem perpustakaan kita pelajari. Kalau SOP terkait sistem keuangan atau misalkan akademik, nah kalau nggak berkaitan ya jangan. Tapi kalau berkaitan, ya itu harus kita pelajari. Misalnya terkait bahwa nanti kalau misalkan mau ada namanya kartu bebas pinjam, itu nanti akan digunakan pada saat nanti di akademik itu, di proses akademik, sistem akademik untuk misalkan pengajuan ijazah. Nah kalau itu ada kaitannya boleh kita pelajari. Jadi SOP mungkin di bagian lain, proses lain, tapi yang terkait dengan sistem yang sedang kita audit. Tapi kalau yang tidak ada hubungannya kita nggak perlu. Bisa kita sedang bahas tentang perpustakaan, kita lihat PMB, nah kita kan nggak ada kaitannya misal tuh ya, jangan kalau nggak ada. Artinya kita pelajari kebijakan-kebijakan, SOP yang terkait dengan proses yang diaudit. Aturan perundang-undangan, misalkan terkait aturan perpustakaan, atau aturan internal, peraturan misalkan yang lainnya, atau misalkan standar-standar pencatatan, penomoran perpustakaan misalkan, itu boleh dipelajari ya. Bisa aturannya undang-undang, peraturan pemerintah, aturan organisasi. Nah kemudian ada yang spesifik nih terkait yang diaudit. Misalnya kalau auditnya terkait manajemennya ISO, ya kita pakai standarnya, kita pelajari dokumennya. Nah terkait audit SI, nah kita pakai COBIT, pakai ITIL, ya pelajari standar COBIT-nya, karena itu yang akan kita pakai nanti. Kemudian kita juga bukti kegiatan. Nah, bukti kegiatan misalkan ada proses A, kita lihat mana bukti A-nya. Ada proses B, mana bukti B-nya. Kemudian bukti audit sebelumnya, nah ini juga nih kalau perusahaan tersebut, organisasi tersebut sering melakukan proses audit, nah kita pun boleh pelajari bukti-bukti audit yang sudah dilakukan sebelumnya, kita lihat. Ataupun misalkan juga dengan laporan audit sebelumnya. Nah bentuknya dalam dokumen ini ada yang hard copy ataupun juga yang soft copy. Kalau dulu mungkin audit di era awal banyak yang sifatnya dicetak kertas. Nah, sekarang kan sudah banyak yang bentuknya soft copy atau soft file. Kita pun pelajari. Nah, kapan dilakukan peninjauan dokumen, terapi dokumen? Nah, pertama adalah di proses kemarin ya, sebenarnya terapi dokumen itu bisa dilaksanakan pada saat on-site audit atau pada saat sebelum perencanaan audit ya. Misal apa? Sebelum auditor tersebut itu datang ke auditi di hari hanya audit, auditor ingin mengumpulkan informasi mengenai latar belakang organisasi, sejarahnya, visi misinya, dokumen-dokumen lainnya, itu bisa dilakukan gitu. Ataupun untuk informasi sebagai pendukung proses lain wawancara, misalnya tadi ya, misalnya tadi menanyakan di proses interview, ditanyakan apakah server ini menggunakan internet yang cukup sehingga tidak akan menghambat ke sistem informasi transaksinya. Misalkan dijawab ya, kita pakai yang cukup. Nah cukup itu dasarnya dari mana? Ada pak standarnya misalkan kebijakannya di dokumen ini. Nah kita bisa lihat minta dokumennya kalau pada saat proses audit dilakukan. Kalau yang pertama mungkin dilakukan sebelum terjun ke hari H di onsite yang tadi ya, di proses tadi. Jadi sebelum hari H, kalau ini pada saat hari H. Nah pun demikian, peninjauan dokumen bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat evaluasi. Karena tadi betul, misalnya tadi ini ya, tadi kan ditanyakan di wawancara siapa saja yang dapat mengakses ke server. Nah, kan dijawab ada misalkan cleaning service, ada staff IT yang mau ganti hardware. Nah itu kan harusnya ada pencatatan kan, kapan ya waktunya untuk apa, untuk
menghindari kan terjadinya misalkan hal yang tidak diinginkan ya. Tujuannya misalnya mau mengganti hardware, ternyata ngambil data kan gitu kan. Tujuannya mau membersihkan debu atau supaya server itu bersih dari debu, dari kotor dan sebagainya. Ternyata apakah ada tindakan lain? Nah itu kita lihat dokumennya, bisa kita bisa lihat rekaman CCTV-nya, atau kita bisa lihat lognya, atau daftar kunjungan ke servernya di buku tertentu. Nah ini untuk meyakinkan bahwa pertanyaan tadi kita buktikan dengan untuk evaluasinya bagaimana. Nah itu terkait proses kapan ya kita melakukan dokumen. Nah bagaimana kita melakukan review dokumennya ya, sebenarnya yang paling mudah itu ya pertama kita kaji dokumen yang adanya untuk mengeksplorasi kebutuhan. Jadi kita harus pas menentukan, meminta ke auditi dokumen apa yang akan kita review sebagai auditor untuk keperluan audit. Jadi kan kita minta dokumen A, B, C, D, E, F. Kita kaji dokumen tersebut sesuai dengan kebutuhan. Kemudian cara apa yang harus diperhatikan di sini, menjaga kerahasiaan dokumen. Nah tentunya betul mungkin ada dokumen yang sifatnya itu rahasia. Nah itu kita juga harus minta izin akses. Kemudian aspek hukumnya kita perhatikan. Kalau yang sifatnya rahasia, artinya kita nggak akan menyampaikannya di publik ya, atau di semua bagian, mungkin bagian-bagian tertentu gitu. Karena kita harus perhatikan itu kerahasiaan. Kemudian kalau jumlahnya banyak, gunakan panduan evaluasi tinjauan dokumen. Jadi kalau dokumennya banyak, kita tadi evaluasi mana yang penting, mana yang sangat penting, dan mana yang kurang penting. Nah kita urutkan prioritas dari yang mulai dokumen yang dianggap penting sampai yang mungkin yang biasa saja. Kemudian pahami mengapa dokumen tersebut dibuat. Nah siapa penanggung jawabnya? Nah itu pun juga harus jelas ya. Penanggung jawab dari dokumen itu siapa gitu kan. Bagaimana dokumen itu disimpan, kalau tidak ada perubahan atau digandakan, atau dokumen itu kalau nanti sudah usang bagaimana dimusnahkannya gitu kan. Itu sama ya, ada proses kita tanyakan. Kemudian kita juga harus perhatikan tentang akurasi dokumen. Nah ini yang cukup penting juga. Nah di sini untuk memvalidasi bahwa dokumen yang dibuat itu benar adanya ya. Nah misal gini tadi ya, kita menanyakan bukti itu, ada nggak bukti bahwa transaksi ini dilakukan? Oh ada. Nah kita lihat kan buktinya, kita bandingkan nih, apakah bukti tersebut itu benar-benar sesuai ya, ataukah mungkin dibuat-buat? Karena ya kita hindari ya bukti-bukti yang sifatnya tadi ya misalkan dibuat atau diada-ada gitu kan. Jadi untuk menentukan akurasinya ya, misalnya kan kalau kita lihat daftar kunjungannya ada tidak, oh ada, mana buktinya. Nah itu kita lihat betul nggak tanggalnya gitu kan, betul nggak pelaksanaannya. Nah, untuk menentukan akurasi ya bukti-bukti dokumen audit. Kemudian rangkum atau ringkas informasi dalam dokumen untuk menganalisis temuan. Nah tujuannya untuk apa? Itu agar ya temuan-temuan yang kita dapatkan itu ya dari dokumen itu simpel dibuatnya itu. Jangan misalkan dokumennya banyak, kita bingung lama-lama baca dokumen, review dokumen, sehingga analisis ketemuannya itu nggak pas ya. Maka di sini tadi ya lakukan ini, pilih dokumen, klasifikasi dokumen, mana yang penting, mana yang ini, dan mana yang terkait kebutuhan audit. Itu jelas bahwa auditor harus punya kemampuan untuk itu. Apalagi tentunya setiap organisasi pasti punya banyak dokumen. Mana dokumen yang penting? Pengalaman dan keterampilan auditor di sini itu sangat diperlukan untuk dapat melakukan pemilihan-pemilihan tersebut. Nah, kemudian apa manfaat review dokumen nih dibanding tadi wawancara atau observasi? Nah, review dokumen di sini sebenarnya relatif murah karena hanya menggunakan dokumen yang ada. Artinya kita nanti dari sisi waktu tuh kita nggak harus ketemu dengan interviewee, nggak harus mengunjungi tempat, kita duduk ya pelajari kan gitu, mana-mana poin-poin yang dianggap penting. Nah sifat evaluasi juga biasanya itu latar belakangnya bagus karena dokumen itu kan dokumen yang dipakai oleh organisasi ya. Kemudian proses evaluasi peninjauan dokumen tidak mengganggu kegiatan organisasi dan dapat dilakukan secara terpisah.
Ini juga ya menjadi manfaatnya. Misal gini, kalau kita mau menanyakan, mengetahui ya proses dari sistem peminjaman, kita kan tinggal lihat aja prosesnya di SOP tersebut, di dokumen SOP-nya. Nah, kalau dengan wawancara kan kita harus nanya, ya nanya mungkin ke siapa nanyanya, ke petugasnya. Nah, petugasnya misalkan pas lagi ada kerja yang pinjam, nah itu kita kan kalau dengan wawancara ada kemungkinan mengganggu atau menghambat. Juga dengan observasi ya, kita mungkin melihat gitu proses ya, berarti kita harus datang ke tempat ke sana gitu. Tapi kalau dengan DPO dokumen kita tinggal pelajari waktunya kapan, di mana itu ya, karena apalagi dokumennya kalau misalkan dokumen berbasis soft copy ya, soft file, nah kita bisa mudah kan, bisa malam-malam atau waktunya terpisah gitu kan. Memberikan gambaran auditor terhadap program yang tidak berlangsung ya, misalkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilihat misalkan langsung, nah kita lihat dari dokumen. Temuan yang hasilkan menjadi penilaian tersendiri. Nah tentunya tadi ya bahwa pers audit yang baik itu ya tadi ya standarnya apa yang ditetapkan di dokumen, bukti pelaksanaannya bagaimana di lapangan, kemudian bukti hasilnya kita bandingkan. Nah itu semua kan berbasis dokumen ya, standarnya apa yang tercantum, kemudian prosesnya bagaimana, nah, bukti kegiatannya bagaimana. Nah kalau sesuai, nah makanya tadi ya audit itu kan berbasis dokumen tadi kan, apa yang direncanakan, yang distandarkan dengan apa dokumen yang menjadi bukti. Makanya tadi penting bukti-bukti tadi harus betul-betul betul-betul didapatkan gitu kan, dan tidak adanya proses manipulasi ya, seperti itu. Nah itu mungkin terkait dengan proses dokumen. Nah yang terakhir adalah metode apa lagi nih yang harus dilakukan di audit, yaitu metode pengujian atau tes. Nah di sini ada dua, ada yang namanya compliance test, ada juga substantive test. Compliance test itu memastikan uji kepatuhan ya, patutan ya di sini, atau uji kepatuhan. Di sini itu menentukan apakah kontrol telah diaplikasikan dalam tata cara yang sesuai dengan kebijakan atau prosedur. Misal tadi ya, di prosedurnya ditetapkan bahwa internet itu harus sekian mega ya. Nah, kenyataannya pada saat dilaksanakan betul nggak seperti itu? Karena apa? Karena kontrolnya menetapkan ada batasannya kontrol itu untuk supaya sistem itu berjalan. Nah di lapangannya bagaimana? Nah kita uji patuhannya tidak gitu. Nah tujuannya adalah memastikan ya, atau penyediaan kepastian bahwa kontrol tersebut telah sesuai dengan pemeriksaan pengelola sebelumnya. Nah lebih jauhnya lagi dapat digunakan untuk menguji keberadaan efektivitas proses yang ditetapkan. Ya, misalnya tadi standarnya itu punya server dengan spesifikasi seperti ini ya, minimal ya, misalkan standar untuk server itu seperti ini spesifikasi minimalnya. Nah, kontrolnya itu yang menentukan. Nah, kemudian kita cek di lapangan betul nggak. Nah kalau ternyata tidak, artinya ada ketidaksesuaian. Nah inilah proses itu disebut dengan compliance test, artinya uji kepatuhan atau kepatuhan terhadap kontrol. Seperti itu ya. Atau misalkan di sini bahwa data itu misalkan akan disimpan dalam format apa gitu kan, kemudian siapa yang bisa mengakses itu adalah bagian ini, bagian-bagian ini. Nah itu misalkan dikontrolnya diterapkan bahwa orang ini bisa mengakses data ini. Nah kenyataannya kita lihat nih betul nggak patuh terhadap aturan itu. Kalau udah patuh berarti compliance testnya sesuai atau kesesuaian. Kalau tidak sesuai berarti ya tidak sesuai. Nah kemudian yang kedua ada juga substantive test. Nah, uji substantif di sini untuk mengukur integritas proses yang aktualnya ya, yang memberikan bukti keabsahan, integritas, keseimbangan pernyataan dan transaksi. Jadi pengujian cara ini lebih dalam lagi dibanding uji compliance, karena di sini dia harus mencatat interaksinya keakurasian itu sampai ke perhitungan yang terkait. Nah kalau uji tadi compliance itu melihat bagaimana kepatuhan terhadap kontrol, di substantif dan kita lihat misalnya nih substantif itu misalnya gini, ada proses perhitungan denda ya, bahwa misalkan di kontrol itu bahwa setiap yang telat itu ada denda. Misalkan telat 3 hari misalkan berarti ada muncul denda tuh. Nah itu kan ada nggak gitu. Nah kalau substantif tes, nah kita lihat sampai ke codingannya, kita lihat ke programnya. Misal tadi betul kita uji coba, kita pinjam tanggal 1 kembali tanggal 10.
pinjamnya 3 hari, bolehnya berarti kan 7 hari telat. Nah kita lihat betul nggak si aplikasi itu codingannya itu mencatat ada keterlambatan sekian hari tersebut. Jangan sampai harusnya itu ternyata ada dan ada ya keterlambatan, tapi di program itu ternyata tidak sesuai dengan logika yang tadi di compliance-nya. Makanya substantif itu lebih ke mengetes ke si aplikasinya sampai ke coding-codingnya gitu. Jadi untuk lebih menegaskan kembali ya, substantif test itu bahwa yang diindikan di proses yang sebelumnya betul-betul dijalankan dari tadi. Misalnya tadi akses itu hanya oleh admin dan misalkan super admin. Nah itu kan istilahnya dari standarnya dan juga ini kita cobanya secara ininya. Tapi kita lihat juga nih dari si database-nya betul nggak constraint dari user itu, manajemen user database itu betul-betul hanya memberikan akses ke admin sama super admin. Jangan-jangan nanti ada bagian lain yang di kontrol tadi nggak ditetapkan ternyata bisa akses. Nah kita lihat sampai ke dalam ke database-nya. Jadi ada kaitan antara compliance test dengan substantive test. Nah, apa kaitannya? Nah, kita lihat di sini ya. Uji kepatutan ya dan uji substantif memiliki korelasi langsung yang terkait dengan level kontrol dan banyaknya yang diuji sehingga dapat memberikan dukungan dan dipandang secara seimbang ya. Di sini nih. Apabila hasil uji kepatutan atau compliance test menyatakan bahwa kontrol internal itu sudah cukup, maka pengaudit SITI dapat mengurangi. Jadi memang kalau kontrolnya sudah kuat, karena compliance testnya sudah bagus, sebenarnya uji substantif itu istilahnya ya boleh dikurangi gitu kan, atau bahkan mungkin sedikit ya porsinya. Kalau pada saat compliance test sebenarnya sudah patuh terhadap kontrol-kontrol, artinya sudah dijalankan tadi. Tapi sebaliknya jika kontrolnya itu ada kesangsian, ya ada ketidaklengkapan atau tidak akurat, nah substantif test itu akan membantu untuk mengurangi keraguan tadi, gitu ya. Sehingga nanti proses-proses analitikal juga direpresentasikan dengan hasil yang pada saat substantif test tadi. Nah itulah makanya terkait dari sisi pengujian tadi, pertama kita lakukan compliance test, artinya apa? Kita uji nih kepatutan kontrolnya, ya, patuhannya itu patuh nggak, gitu kan, taat nggak? Ya, misalnya saya tadi contohnya. Tapi kalau misalkan ternyata masih agak meragukan, boleh lakukan dengan substantif test, gitu kan. Apalagi gitu kan, ya, misalkan tadi kalau kontrolnya lemah atau tidak ada kontrolnya. Nah itu mungkin terkait bahasan seputar dengan metode lain. Terkait ya proses dari audit selain wawancara, ada juga review dokumen, ada juga proses observasi dan juga ada proses pengujian tes. Oke, itu mungkin untuk bahasan yang ini.